Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan Mang Tekno di sini. Kali ini saya akan unboxing HP yang kalau dilihat harga sekonnya cuma 300 ribuan aja nih. Ya, penasaran? Ini dia. Honor 3C. Oke, sebelum unboxing, saya mau kasih tahu dulu nih. Kalau HP ini bekas yang sudah tersimpan di dalam lemari. Namun jika dilihat di marketplace, harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan. Jadi ini bukan unboxing, melainkan re-unboxing. Oke, lanjut untuk penampakan boxnya. Di sini di bagian depan ada logo Honor dan siluet tulisan Honor yang bling bling itu. Dan sini ada tipenya, tipe H30U10. Dan ini untuk spesifikasi lengkapnya. Dan ini dibuat di Tiongkok, tapi diimpor oleh PT Huawei Tech Investment di Jakarta. Oke, lanjut di sebelah kanan sini tidak ada apa-apa, cuma ada bekas segel pas saat masih dibeli. Di sebelah kiri juga ada segel dari Honor. Di bagian atas sini ada email 13 dan nomor serinya. Di bawah kosong. Dan di bagian belakang sini ada email lagi dan nomor seri. Saya tulisan Huawei Technologies.co.ltd. Ini Honor 3C, warnanya abu-abu, dibuat di Tiongkok. Dan di sini ada logo-logo ya HP zaman dahulu ya. Nih teman-teman sendiri. Oke. Ya, sebelum buka mau kasih tahu dulu kalau brand Honor di Indonesia katanya tidak memproduksi HP lagi, tapi sepertinya Honor masih memproduksi smartwatch. Seperti yang saya screenshot ini, ya, mereka menjual di online shop mereka yaitu ya seperti smartwatch, iPods ya sama earbuds itu ya. Ada casingnya juga silikon. Jadi ya nggak sepenuhnya tutup dari Indonesia, karena kalau yang masih bikin HP tuh Huawei ya, si bapak perusahaannya ini. Oke, mari kita buka boxnya dan lihat isinya. Oke, ini bukanya masih model ini ya, bukan yang model apa dorong keluar gitu. Ini kalau kesan buka box seperti ini kayak saya gimana gitu. Ya karena ini juga re-unboxing, jadi ya saatnya kita bungkus karena buku-buku panduannya sudah hilang entah kemana. Jadi bungkus pakai bubble wrap. Ya mohon maaf ini. Ya, dan sini ada kabel micro USB. Ya ini bawaannya tapi sudah tidak namanya, sudah hilang. Ya kita buka dulu HP-nya, lihat. Oke, untuk bodinya sih masih aman ya, cuma dia berminyakan. Soalnya anti gosnya sudah dicabut, sudah buluk, sudah rusak. Dan ini untuk ngomong sebentar, untuk kaca kameranya ini sudah saya pecahkan karena sudah tergores. Dan jadi hasil kameranya ya tidak bagus, jadi saya pecahkan aja biar langsung ke lensa. Tapi sih ini bukan hal yang perlu dilakukan sih, karena gak bagus juga buat lensa jadi kotor. Oke, kita bes dulu ya. Oke, ini sudah menyala dan ini sih tidak perlu setting ya, karena ya saya juga pakai dan ya masa ini tidak dipakai ya, karena simpan di lemari aja. Untuk kita ngomongin soal desainnya dulu nih. Desainnya ini lumayan compact buat sekarang. Ya aku cuma 5 inci. Dan ini masih polikarbonat, dan ini kerennya. Masih baterai removable. Ya, masih bisa dicabut. Dan kapasitasnya ini nih, 2300 mAh. Cukup kecil, tapi ya uniknya dia panjang gitu ya. Sini ada slot SIM, sini ada juga ada dua SIM, ini ada micro SD, ini ada speakernya masih belakang, jadi rentan ketutup. Ini ada logo Honor ya di bagian depannya. Layarnya ukurannya 5 inci. Kita buka. Oke, ini dia tampilan dari Honor 3C. Ya ini sih ya dia memakai sistem operasi dari Honor sendiri, yaitu MUI. Dan ini MUI versi ya, ada MUI yang versi 2.0 Emotion UI ya. Dan ini sudah mentok, tidak update lagi. Ya untuk penampilan dari layar antara mukanya cukup enak ya, cukup smooth.
Bilang HP yang tahunnya sudah 2013, ini masih cukup. Oke, kita saja ke AIDA 64 buat cek spesifikasi lengkapnya. Di sistem, dan ini dia Huawei ya, karena ini ponsel dari Huawei aslinya. Ini Huawei Honor 3C, modelnya H30U10, pembuatnya ya Huawei karena ini kan anaknya brand Huawei ya. Dan ini dari mereka ketahui ini pakai prosesor MediaTek ya. Untuk RAM-nya ini 2GB dengan LPDDR2 dengan RAM tersedia sekarang 1GB. Jadi untuk RAM 2GB di tahun 2013 ini cukup besar ya. Dan kok ini agak sudah panas ya. Cepat sekali panas. Ya, ini untuk memorinya 8GB, bukan 16GB, ini anehnya sih. Bukan 16GB dan yang tersedia 5GB. Dan ini untuk memori card ya, kartu SD. Untuk CPU-nya dia menggunakan MediaTek NT6582 dengan 4X ARM Cortex A7 dengan 1,3 GHz. Pabrikasinya masih di 28 nanometer, pantas panas. Ini sudah panas di bagian sini, untuk kenapa? Dan ini masih quad core, dan ini core-nya istirahat semua. Nah, untuk layarnya dia masih SD di 1280 x 720. Dia masih pakai model IPS, belum AMOLED. Ya harga dulu sih buat AMOLED tuh susah didapat ya. Mungkin kalau Samsung mudah didapat ya, dengan harga 1 jutaan tuh mudah. Yang ukuran 5 inci dengan GPU Mali 400MP. Ini GPU sangat jadul sekali. Ini pakai game sih kurang worth it. Dan untuk DPI-nya ini lumayan ya, DPI-nya harus tajam ya, 320 IPI. Dan ini masih GSM. So ini 3G ini bukan 4G, ini apa? 3G. Karena kalau pasang kartu tuh yang muncul pasti 3G, dan ini ngomong-ngomong kartunya tidak bisa dideteksi lagi. Ya bukan karena IMEI terblokir, namun sudah komponen jadul udah rusak ya, udahlah. Dan untuk baterai 2300 mAh. Androidnya versi 4.2.2 Jelly Bean. Katanya sih ada update ke KitKat, tapi saya sudah cari-cari tidak ada. Mungkin yang versi 4G-nya ya. Terus ini untuk kameranya, resolusinya untuk kamera belakang ini 8 megapiksel. Dan untuk kamera depannya 4,9 megapiksel atau 5 megapiksel jika dibulatkan. Oke. Ya, sensor sudah ketahuannya kalau tidak giroskop. Sini cuma ada orientasi sensor, akselerometer, proximity dan lag sensor dan sensor magnet. Susah sekali karena sudah tidak didukung lagi, karena ini Android 4.2 yang dimana Android 5 ke bawah itu sudah tidak didukung oleh aplikasi Google, apalagi YouTube. Ini sudah benar-benar diblokir. Mau diupdate tak akan bisa aja masuk. Habis itu kalau kita keluar matikan wifi atau jaringan seluler, itu dia akan kembali seperti minta update lagi. Jadi itu bikin capek, benar-benar bikin capek. Pakai YouTube gua pun tidak bisa juga karena perlu diupdate. Ini sudah berkali-kali. Mau pakai YouTube versi lawas pun tidak bisa juga, tetap diblokir. Ya itulah, bisa diperbarui. Dan mau buka Play Store aja susah sekali, mesti betul mutar mulu. Ya seperti ini contoh yang saya lihat ya, pas saya rekam itu mutar-mutar mulu, tidak berhenti-berhentinya sampai kapanpun, sampai mati HP-nya. Oke, kita coba tes kameranya buat di harga 300 ribuan ini seperti apa. Oke, untuk kamera belakangnya sini ada mode normal, pintar, mungkin pintar seperti AI kejong sekarang ya. Ada percantik, ada mode SDR, ada mode panorama, pengukuran. Oh iya. Kayak mode bidik ini ya. Nah, buat ganti kamera. Dan sini kok begini nih. Kamera cuma 8 megapiksel jadi ya. 8 megapiksel sendiri, kenapa nih? Ada mode adegan, ada ISO, keseimbangan. Ya mode pro nya ditaruh sini. Ini ada foto setnya bisa di full SD ya. Bisa di full HD. Dan ada stabilisasi. Oke, enggak maksimal deh. Lainnya ini ada ya gitulah. Oke, kita tes foto ya. Tes foto aja dengan kotaknya. Oke, fokus. Untuk kamera depan
Untuk hasil yang lebih lengkap seperti berikut. Oke, ini dia hasil kamera dari Honor 3C. Untuk kestabilan ini tidak kestabil sama sekali. Untuk dynamic range cukup lumayan loh, masih kelihatan objeknya. Paling lagi terik-terik matahari, awannya kelihatan sih, cakep. Untuk detail kurang sih. Ini full SD loh, mungkin karena resolusinya cuma 2 megapiksel. Tapi ini lebih jelek, masih lebih bagus BlackBerry Q5 yang kemarin sih ya. Kita ke kamera belakang. Oke, ini adalah hasil dari kamera belakang Honor 3C. Lagi-lagi kualitasnya lebih jelek, bahkan lebih bagus dari BlackBerry Q5 yang kemarin. Awannya ini kurang kelihatan, dynamic range-nya lumayan. Untuk tone warnanya pucat, sangat-sangat pucat. Warna hijaunya ini lebih pucat daripada aslinya, warna merahnya pun sama juga ya. Di resolusi Full HD ya, ini jauh lebih detail daripada kamera depannya. Oke, terus saja ke tes yang berikutnya. Ini mau menginstal PO pun nggak bisa. Ini aneh sekali, nggak tahu kenapa menginstal PO itu harus diupdate. Mending iPhone nggak ya? iPhone 6 tuh dia masih bisa sampai sekarang, sampai update iOS 15 loh. Lumayan loh. Kelas iPhone, Android masa nggak pernah update sih ya. Nggak kan kalau misalnya ada orang-orang di kampungan, mereka nggak bisa beli HP baru ya kan. Mereka cuma HP bekas yang mereka simpan, kita cuma HP mereka yang lama. Mereka suka ketinggalan zaman, jadi kesusahan buat ya sosial media atau mungkin video call dengan keluarga yang di luar sana kan. Ini panas, makanya ini panas. Main game seringan ini aja panas. Ini panas sekali. Ini pasti juga sih. Oke, ini panas. Betul nggak enak panas. Ya, oke, kesimpulannya. Dan untuk baterai life ini benar-benar boros sekali. Nonton video pun ini boros sekali. Saya sudah pernah coba selama saya pakai, ini boros betul. Nonton film 1 jam itu dari 90% sekian ya, itu baru 1 jam filmnya selesai, baterainya sudah 50%. Itu benar-benar itu kan boros buat baterai 2300 mAh nya. Apalagi ngecas ini sangat lama sekali dengan output 10 watt sampai 2 jam sekian ya. Ya namanya masih jam juga. Tapi sih untuk layar ini lumayan tajam ya, dan ini sudah nge-error, jadi kita langsung cepatin live video, kita sudah hang nggak jelas ini. Oke, kesimpulannya untuk Honor 3C adalah, atau Honor 3C adalah, lagi-lagi HP ini cocoknya dipakai sebagai HP kedua aja, atau dipakai buat nelpon. Karena buat sosial media ini tergolong lemot, dan juga karena di Android 4.2 tidak semua aplikasi bisa digunakan karena peraturan dari Google sendiri. Ya karena pemakai HP dengan Android 5 ke bawah cuma sekitar 1% saja. Cukup saja saya di sini. Jangan like dan share kalau video ini tidak bermanfaat. Namun jika bermanfaat, boleh dong share dan like video ini. Oke, see you next time.